Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak, selamat berjumpa kembali di kanal edukasi perpajakan KPP PMA 1. Bagaimana kabar kawan pajak hari ini? Sehat? Musim sudah mulai hujan ya, bagus ya. Iya. Jangan lupa kawan pajak jaga kesehatan dengan tetap minum multivitamin ya. Banyak olahraga dan makan makanan bergizi dan imunisasi. Semoga semua kawan pajak dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin. Nah, kita buka dengan pantun kawan pajak biar makin meriah ya. Siang-siang habis makan, dipanggil ibu. Cakep. Cakepnya kalau yang nggak bisa bersuara diketik ya. Oh iya. Ya, ketik ya. Kirain dikasih makan, ternyata suruh ngojek ke pasar minggu. Wah, cakep. Ayo nonton edukasi pajak PMA 1 karena kita akan mendapat banyak ilmu. Cakep. Ya, terima kasih kawan pajak. Terima kasih Pak Husni, terima kasih Ardian Syahrian, terima kasih Pak Anas Bahani 79 sudah bergabung bersama kita. Saat ini sudah 49 pemirsa kawan pajak sudah bergabung bersama kita. Kita tunggu gabungnya kawan pajak yang lain. Dan perkenalkan, saya Tommy Hadilesyono. Dan di sebelah kanan saya adalah Bapak Agus Saptomo. Silakan disapa Pak Agus. Selamat siang kawan pajak, apa kabar? Kami berdua adalah penyuluh pajak di KPP PMA 1 yang hari ini akan menjadi fasilitator edukasi pajak terkait dengan temanya apa hari ini. Nah, kita sampaikan bahwa beberapa episode terdahulu kita sudah membahas terkait dengan pemadanan NIK dan NPWP secara maraton. Nah, hari ini untuk pertimbangan update pengetahuan perpajakan terkini, topik edukasi kita akan sedikit bergeser ke yang namanya pemindah bukuan atau biasa disingkat nanti dengan kata PBK kawan pajak. Nah, terkait PBK ini kawan pajak, beberapa episode terdahulu juga kita pernah bahas dalam beberapa sesi terkait dengan prosedur dan tata cara PBK sesuai peraturan Menteri Keuangan nomor 242 garis miring PMK 03 2014. Ya, diingat-ingat ya Pak, apa tadi PMK berapa? 242. Jadi kalau saya kasih kode-kode, diingat-ingat kawan pajak, karena siapa tahu nanti Anda akan mendapatkan hadiah pada saat kita berikan pertanyaan kuis. PMK 242 ini terkait dengan tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Nah, sedikit mereview mengenai PBK. Kapan saat dilakukan PBK kawan pajak? Nah, kapan kira-kira Pak Agus? Yaitu saat terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak kawan pajak. Nah, selanjutnya apa saja ruang lingkup PBK? Sedikit mereview pengetahuan kita tentang PBK biar teman-teman nggak ragu-ragu ya, apa sih PBK itu? Ruang lingkupnya apa? Akan dijelaskan oleh sahabat saya Pak Agus Saptomo. Silakan Pak Agus Saptomo. Oke Pak Tommy. Jadi begini kawan pajak ya. Tadi udah disampaikan PBK pemindah bukuan terjadi kalau terjadi kesalahan. Nah kan gitu ya. Kesalahan. Jadi garis besarnya terjadi kesalahan. Jadi kan ruang lingkup dari permohonan PBK itu seperti disampaikan tadi di ketentuan di 242 tahun 2014 ya. PMK 242 tahun 2014 adalah meliputi karena pemindah bukuan karena adanya kesalahan. Kesalahan apa? Kesalahan dalam mengisi formulir SSP ya, SSP surat setoran pajak, SSP-CP, kemudian kesalahan tadi baik menyangkut wajib pajak sendiri maupun wajib pajak yang lain. Ya, dapat berupa kesalahan dalam mengisi NPWP nomor pokok wajib pajaknya atau nama wajib pajaknya ya. Kemudian nomor objek pajak ya, NOP atau letak objek pajaknya bisa jadi terjadi kesalahan. Kemudian kode akun pajak atau kode jenis setoran yang sering disingkat KJS. Kemudian masa pajaknya dan atau tahun pajak. Kemudian kalau terkait dengan ketetapan nomor ketetapannya atau jumlah pembayarannya. Jadi terjadi kesalahan-kesalahan di situ Mas Tommy. Tapi tidak berarti kalau terjadi kesalahan semua langsung bisa di PBK, enggak. Bukan begitu. Semua SSP itu bisa di PBK. Ya, tidak begitu Mas Tommy. Jadi apa saja Pak yang tidak dapat di PBK? Jadi yang tidak dapat dilakukan PBK itu kalau pemindah bukuan atau SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak.
Oh, Nah, tidak itu bisa ya, Pak? ya yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPN pasal 9 ayat 9. Ayat 8 ya, ayat 8 ya, ayat 8. Kemudian yang kedua, pemindahan bukuan ke pembayaran PPN atas objek pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Oke, wah luar biasa Pak. Ya. Jadi ini menambahkan pengetahuan ya bagi kawan pajak bahwa tidak semua pembayaran pajak itu dapat Dipindah PPK. bukukan. Ya. Kuncinya adalah dokumen yang dipersamakan dengan faktur, Faktur pajak. Jadi tidak dapat dipindah Dipindah bukukan. bukukan. Nah, setelah kita memahami ruang lingkup dari permohonan PPK, perlu kita informasikan kepada kawan pajak bahwa sejak bulan Desember tahun lalu, DJP sudah meluncurkan namanya aplikasi yang mempermudah kawan pajak dalam melakukan permohonan PPK, yaitu IPBK. Dan IPBK ini sudah ada beberapa versi. Terakhir versi 1.3. Dan pembaruan-pembaruan terus dilakukan sehingga diluncurkanlah IPBK versi 2.0. Saya ulangi, IPBK versi 2.0 ya. Nah, aplikasi IPBK versi 2.0 ini melengkapi versi-versi sebelumnya. Nah, poin-poin pembaruan di aplikasi IPBK versi terbaru ini apa saja kawan pajak? Nah, sejak hari Senin 6 November 2023, ini adalah tanggal rilisnya Pak. Oh, jadi tanggal baru, masih jadi tanggal baru ya. 6 November kemarin. Kurang lebih 2 mingguan ya. Kalau kawan pajak yang 2 minggu ini tidak pernah mengajukan PPK mungkin nggak akan tahu Pak. Oh iya, Nah, betul. fitur-fitur baru yang pertama adalah PPK antar NPWP. Jadi kawan pajak sekarang sudah bisa PPK kirim maupun PPK terima menggunakan IPBK. IPBK. Yang kedua, pembukaan PPK dengan KJS 3, depannya 3 sekian-sekian, 5 sekian-sekian, dan 9 sekian-sekian. Kemudian yang ketiga, kawan pajak bisa melakukan PBK atas PBK. Apa ini? Apa itu Jadi PBK? kalau misalnya sudah pernah menerima bukti Pemindah PBK, bukuan, maka kita bisa PBK-kan lagi saat ternyata nggak kepakai Oh. atau ternyata hanya kepakai sebagian bukti PBK-nya. Sekarang bisa melalui IPBK. Ya. Sebelum kita lanjut Pak Agus, ada informasi dari Taxmin. Oh iya. Oh iya. Katanya 70 Taxmin viewernya ya. penontonnya. Oh Hari yes. ini. Ternyata saya lihat sekarang on the spot 76. 76. Terus bertambah ya. 76. Terima kasih ya. Terima kasih Jangan kawan khawatir, pajak. nanti ada ini hadiahnya buat kawan pajak yang Oh iya, bisa saya juga menonton ada. sampai akhir ya. Oke. Ada imani senilai Rp50.000 bagi kawan pajak. Ya, ada dua imani. Oke. Kita lanjutkan. Tadi udah 3. Nah, sekarang pembaruan berikutnya yang nomor 4 adalah untuk permohonan IPBK yang memerlukan lampiran. Sekarang kawan pajak bisa mengupload ke IPBK versi 2. Kemudian permohonan IPBK tanpa sertal tetapi melalui kode verifikasi juga bisa sekarang. Yang keenam, kawan pajak bisa menyimpan data permohonan PBK dalam bentuk draft sebelum disubmit sehingga menghindari kesalahan-kesalahan pada saat submit IPBK. Dan ada dirilis juga user manual. Nah, user manual kawan pajak kalau ingin mendownload sudah di-share sama Taxmin kita yang paling ganteng. Coba dilihat di kolom komentar sudah ada di mention ya itu ya kawan Taxmin ya. Ada link di Google Drive kami kalau dilihat sudah disematkan sama Taxmin kita. Ya, silakan di-download user manual sehingga menghindari kesalahan-kesalahan pada saat melakukan proses IPBK. Oh ya, gitu ya. Ya. Oh, gini saya tambahkan Pak Tommy. Jadi terkait dengan aplikasi IPBK ya kawan pajak ya, dapat diakses melalui akun DJP online masing-masing kawan pajak. Ya, jadi kawan pajak punya akun sendiri, masing-masing akun DJP online masuk lewat nanti di situ ditanyakan NPWP-nya atau nomor induk kependudukannya, terus login ibaratnya login. Nah, supaya ikuti tahap-tahap yang ada di DJP online. Yang kedua, wajib pajak yang ingin mengajukan permohonan melalui IPBK harus memiliki password. Harus password ya. DJP online. Password situs pajak DJP online. Nggak boleh diisi pakai password ATM ya. Karena saya sering lupa itu Pak. Kadang ngisi DJP online pakai password ATM. Bahaya itu bahaya nanti ya.
Kemudian ada sertifikat elektronik dari DJP. Ya, sertifikat elektronik. Dan paspres Jangan lupa paspresnya, kawan pajak. Kemudian yang ketiga, bukti penerimaan negara tidak perlu dilampirkan dalam IPBK. Cukup diganti dengan data NTPN, bukti pembayaran. Jadi ada NTPN kan kalau kita membayar di bank, nomor transaksi penerimaan negara NTPN ya, itu tidak usah dilampirkan, karena sistem di bank itu langsung ngeling ke sistem DJP, DJP online tadi. Pastikan NTPN-nya asli ya. Pajak, ya. Kadang-kala pajak salah ngisi. Nah, itu NTPN bukan kode billing ya. Bukan ya. Yang diinput di IPBK adalah NTPN. Bukan kode billingnya. Ya. Nah, yang keempat, ada pertanyaan dari wajib pajak, apakah jika permohonan PBK yang selama ini dilakukan secara manual melalui KPP dan pos itu ditiadakan? Jadi jawabannya enggak. Jadi masih ada. IPBK ini merupakan penambahan kanal. Jadi ditambah kanal penyampaian permohonan secara online. Karena perkembangan sudah berkembang sedemikian, masa masih pakai manual ya. Nah, tapi tetap tidak ditutup ya. Jadi tidak ditutup. Jadi masih ada satu lewat pos, yang kedua datang ke TPT di kantor pelayanan pajak, yang ketiga ini lewat IPBK. Jadi ulangi Pak, ulangi ya. Jadi kanal penyampaian permohonan PBK itu ada tiga. Ya. Jadi satu lewat TPT, kantor pelayanan pajak loket, dan yang kedua bisa lewat pos atau jasa ekspedisi. Yang ketiga IPBK. Yang sekarang kita lakukan edukasi nih ya. Nah, itu Mas Tommy. Sebelum saya lanjutkan, kita sapa dulu kepada kawan pajak yang sudah bergabung, ada 82. Yang terakhir aja saya sapa ya, ada Ibu Susi Trisnawati. Selamat siang Bu. Siang Bu Susi. Apa kabar? Kemudian Bapak Reynard Dions. Bang baru bergabung juga Lista Fitri. Ya, semoga kawan pajak bertiga nanti bisa menang, dapat imani dari kita senilai 50.000. Semoga ya, kalau jawabnya dengan benar. Ya. Ini cantik nih imaninya. Jarang-jarang imaninya ada foto TPT kita. Nah, ini cantik foto nih. Kenangan nanti. Oke. Foto TPT kita dan isinya ada Rp50.000. Menambahkan lagi Pak Agus. Oh ya, ayo Mas Pak Tommy. Di helpdesk kami, kebetulan saya juga sering menerima telepon wajib pajak ya. Oke. Ada yang bertanya, apakah dengan proses IPBK ini akan lebih cepat penyelesaiannya dibanding permohonan-permohonan secara pos atau manual? Nah, terkait hal ini, kawan pajak dapat kami sampaikan bahwa jangka waktu penyelesaian permohonan PBK tetap berpedoman pada SOP yang ada pada layanan unggulan Kementerian Keuangan, yaitu paling lama 21 hari setelah persyaratan diterima lengkap. Tetapi jelas ada perbedaan Pak. Oh, pasti ada perbedaan ya. Kalau dari sisi jangka waktu penyampaian aja, kalau pos kan butuh waktu beberapa hari, apalagi wajib pajak kita ada yang dari Papua, dari Sulawesi, dari Sumatera, bisa seminggu 2 minggu baru nyampe di tempat kita di pos. Kalau langsung pun juga nanti melalui proses administrasi yang panjang. Tapi kalau IPBK, seketika kawan pajak menerima bukti penerimaan surat, maka akan langsung tergenerate di sistem petugas. Ya. Hari itu juga akan masuk di sistem petugas, langsung bisa berproses. Jadi kalau kecepatan tetap SOP tetap mengikuti SOP dari layanan unggulan kawan pajak. Nah, selanjutnya apa Pak Agus? Selanjutnya kita jelaskan dulu ya Pak Tommy ke kawan pajak. Jadi menu-menu, kalau kawan pajak tadi udah masuk ke DJP online untuk fasilitas IPBK, jadi di fasilitas IPBK versi 2.0 ini ya, ada beberapa menu utama, ada empat menu utama ya, ada empat menu utama di situ. Yang pertama adalah menu dashboard, kemudian menu permohonan, kemudian menu monitoring, dan menu konfirmasi. Hanya empat ya. Mesti kawan pajak bertanya, apa sih menu dashboard? Ya, kalau di menu dashboard kan pajak bisa memantau, ibaratnya memantau apakah permohonan yang
kawan pajak sampaikan itu sudah selesai diproses atau belum Di menu dashboard. di menu Jadi dashboard. kelihatan kawan pajak kita bisa melihat prosesnya udah diproses atau belum. Ya, jadi nggak perlu telepon nih. Ya, bisa jadi nggak dipantau dari situ. dari situ. Jadi dari menu dashboard kan pajak bisa pantau sudah selesai kalau belum. Kemudian jika kan pajak juga butuh bukti penerimaan surat, ya bukti penerimaan kan pajak bisa cetak dari bisa cetak sendiri dari wah, ini keren ini. Dari menu dashboard tadi ya gitu. Email kita minta tolong dong cetak BPS ulang gitu. Nggak perlu kawan pajak ya. Kemudian bisa juga lihat produk hukum dari pemindah bukuan. Jadi namanya permohonan pasti kan ada hasilnya apa sih produk pemindah bukuannya. Nah, kawan pajak juga bisa lihat di menu dashboard tadi. Jadi alur secara global ya kawan pajak itu pertama kawan pajak lakukan login ke DJP online, pilih permohonan PBK, dan lakukan monitoring pemindah bukuan, dimonitor, dan setelah dimonitoring kawan pajak bisa tadi lakukan pencetakan produk dashboardnya apa di dashboard tadi, monitoring dashboard tadi. Jadi gitu. komplit kawan pajak bisa memantau semua di aplikasi IPBK 2.0. Dan kok di menu permohonan ada apa ini? Nah, kita masuk ke menu kedua. Menu kedua yaitu menu permohonan. Nah, main menu IPBK pada menu permohonan ini wajib pajak dapat melakukan permohonan PBK secara elektronik. Oh iya. Mulai mengetik atas ya. NTPN dan nanti sistem akan melakukan validasi. Ya, validasi terkait dengan yang pertama. Jadi ini by system semua Pak Agus. Data-data yang sudah kita input di menu permohonan PBK nanti akan tervalidasi. Ya, biar sistem aja yang pusing lah ibaratnya gitu ya. Beda dengan kita ngetik Pak, kita sering ditolak manual karena salah ketik ya. Salah ketik satu angka atau biasanya huruf B atau angka 3 atau 0 sama O ya kali ya. O dan lain sebagainya. Itu salah ketik sudah susah payah tanda tangan direktur, ditolak bolak-balik. Nah, melalui IPBK ini akan dilakukan validasi secara otomatis. Yang pertama adalah eksistensi data pembayaran apakah sesuai dengan pemilik pembayaran. Nah, sehingga sudah nggak ada lagi istilahnya Photoshop data pembayaran Pak. Pinjem NTPN orang lain di Photoshop diganti nama kita, nggak bisa. Karena sudah link dengan aplikasi perbankan. Yang kedua, apakah NTPN yang kita ajukan PBK sudah belum pernah digunakan pada permohonan penelitian validasi PPHTB. Yang ketiga, apakah NTPN itu belum pernah digunakan pada pembayaran e-faktur, e-bupot unifikasi, e-bupot instansi pemerintah. Yang keempat, apakah NTPN kita ini masih memiliki nilai sisa pembayaran, Pak? Jika kita memindah bukukan hanya sebagian dari NTPN. Kemudian yang keempat, dipastikan validasi tadi akan meneliti NTPN ini adalah setoran yang bukan dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak, Pak. Oh gitu ya. Jadi dalam pengisian tadi yang dibutuhkan apa aja ini, Pak Tommy ya? Pengisiannya yang pertama kawan pajak sebelum mengisi atau menginput data-data, yang pertama harus disiapkan nomor handphone dan email yang valid ya, yang valid kan. Jangan email orang lain, jangan email direksinya ya. Nanti karena akan ada verifikasi pada tadi HP dan email. Yang kedua NPWP tujuan pemindah bukuan, pastikan mau dipindah bukuan kemana. Kadang kita masih salah, pengennya dipindah bukuan ke cabang yang terketik masih NPWP pusat. Ya, pastikan NPWP tujuan pemindah bukuan sudah benar. Nominal pemindah bukuan. Kemudian yang ketiga kode akun pajak atau KAP, kode jenis pajak atau KJS, nomor objek pajak, nomor ketetapan pajak yang mau dipindah bukukan atau tujuan pemindah bukuan, masa dan tahun pajak. Yang paling penting Pak Agus, alasan pemindah bukuan. Alasan pemindah bukuan disiapkan dulu. Dan terakhir, kawan pajak harus menyiapkan dokumen dalam bentuk soft copy, lampiran bukti pendukung. Kok ada PBK bukti pendukung apa? Ya soft copy dari NTPN-nya tadi. Soft copy bukti pembayaran kalau bayarnya pakai ATM, berarti ya struk ATM-nya di-scan dulu. Kemudian kalau selain itu kalau kawan pajak memindah bukukan karena pembatalan bukti potong atau pembatalan faktur pajak, tentu dibutuhkan dokumen surat pernyataan dari pihak ketiga. Ya.
dan lain sebagainya, atau invoice dan lain sebagainya, disiapkan scanannya semua, nanti akan diupload di IPBK versi 2. Nah, jika permohonan semua sudah diisi, selanjutnya kawan pajak melakukan proses submit. Namun sebelum proses submit, terdapat resume pemindahan yang harus kawan pajak cek ulang. Nah, resume pemindahan ini adalah fasilitas baru dari IPBK versi 2, di mana ditujukan agar wajib pajak memastikan terlebih dahulu permohonan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ya, jadi nggak salah ya, jadi biar nggak salah lagi lah. Ya, jadi yakinkan dulu sampai yakin seyakin-yakinnya, baru disubmit kawan pajak. Nah, pada tahap submit, fitur yang baru akan memiliki salah satu fasilitas namanya simpan draft. Simpan draft. Nah, jika wajib pajak belum dapat melakukan submit permohonan pada waktu yang sama, kadang kan jaringan lemot ya, sehingga nggak bisa disubmit, maka bisa di save dulu draftnya. Kemudian akan diberikan notifikasi pada saat wajib pajak mengajukan permohonan pemindahan setelahnya. Nah, jika proses submit permohonan berhasil, wajib pajak akan mendapatkan notif berhasil. Bersamaan dengan hal tersebut, on time, maka sistem akan melakukan generate bukti penerimaan surat yang akan masuk di dashboard tadi, Pak. Jadi wajib pajak bisa ada tanda sendiri. terima lah, ada tanda terima lah. Serta seketika juga akan masuk ke case management di KPP yang selanjutnya akan dilakukan proses approval oleh petugas di KPP terdaftar. Nah, kita sapa dulu Pak Agus. Rupanya sudah 92. Woi, kawan pajak, ternyata makin banyak yang ikut nih, bergabung yang nih, yang dari Andriani underscore Asap. Apakah PBK atas jasa luar negeri bisa nggak, Pak? Jasa luar negeri tadi kita bahas tadi kan, kalau PPN jasa luar negeri kan dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Ya, termasuk ke dalam dokumen yang tidak dapat dilakukan pendabukuan. Bu Andriani ya. Silakan nanti dicek di PMK 242 tahun 2014 tadi ya. Tadi udah kita bahas di sesi awal tadi. Oke. Kita selamat siang juga. Kita lihat dari bawah ada kawan pajak Pak Miza, Bu Ninda Nur Afina, kemudian Pak RP Kiki. Udah ngecek, saya cek kembali Pak, sudah centang Pak. Ibu Cicil Novi Ningrum sudah bergabung juga. Selamat datang, sudah 98 viewer. Tinggal dua lagi 100. Ya, oke, kita lanjutkan ke menu ketiga Pak. Oh ya, menu ketiga kawan pajak ada menu monitoring. Jadi kawan pajak di IPBK versi 2.0 ini memang luar biasa. Jadi di menu monitoring kawan pajak bisa melakukan pemantauan. Namanya juga monitoring. Jadi memantau ya, melakukan pemantauan permohonan pemindahan yang disampaikan kawan pajak sudah disampaikan melalui kanal yang sudah disampaikan melalui kanal elektronik tadi ya. Nah, pemantauan perlu dilakukan karena proses approval permohonan pemindahan dilakukan oleh KPP terdaftar. Jadi pada tabel monitoring akan menampilkan status permohonan terakhir serta dapat melakukan pencetakan surat permohonan wajib pajak serta e-tracking tindak lanjut approval oleh KPP. Terdapat beberapa status tracking pada menu monitoring dengan detailnya sebagai berikut. Yang pertama adalah diajukan proses generate bukti penerimaan surat. Jadi kalau diajukan itu berarti itu proses generate bukti penerimaan surat. Nah, lagi proses ya. Lagi proses. Kemudian pengecekan sumber pemindahan artinya proses generate case pada KPP. Oh, lagi ditangani, lagi diproses. Nah, gitu. Kemudian disposisi pengajuan PBK. Jadi statusnya adalah disposisi pengajuan ya. PBK. Berarti itu pooling case pada KPP. Oke. Nah, sedang proses persetujuan. Nah, kemudian penelitian PBK ya tentu saja itu lagi diteliti ya. Nah, kemudian yang kelima adalah persetujuan atau penolakan PBK. Berarti ya itu kita tunggu hasilnya apakah disetujui atau ditolak lah, approvalnya apa nanti setelah dilakukan penelitian ya. Dan yang keenam adalah pencetakan dokumen. Jadi hasil dari
permohonan PBK setelah diteliti dan sebagainya, kawan pajak bisa melihat nanti pencetakan produk hukum PBK. Hasilnya apa sih permohonan PBK tadi? Yang ketujuh adalah selesai. Jadi statusnya dianggap selesai, apakah dianggap setuju atau tidak gitu, ditolak. Jadi ini yang gitu. unik kawan pajak, kalau kawan pajak mengajukannya melalui proses IPBK, sudah nggak perlu telepon-telepon lagi ke kami. Pak, betul. sampai di mana PBK saya? Jadi, Bu, sampai di mana PBK saya? Saya kan mau lapor, ini kan mau dipakai bulan ini dan seterusnya. Silakan dimonitoring lewat menu tadi ya. Di posisi di mana? Apakah lagi disetujui pimpinan? Apakah sedang dicetak produknya? Ya. Kalau sudah di-approve, sudah selesai, setuju atau tolak, kawan pajak bisa cetak di kantor masing-masing ya. Nggak perlu datang ke KPP atau menghubungi kami lagi. Betul. Sangat cepat, sangat praktis, hemat biaya, hemat tenaga ya. Nah, terakhir ada menu konfirmasi kawan pajak. Ada 4 kan tadi ya? Oh ya, ada 4. Dashboard, menu monitoring, menu konfirmasi. Kemudian yang keempat adalah menu permohonan yang di awal ya, yang di awal. Dashboard, permohonan, monitoring sama konfirmasi. Terakhir, menu konfirmasi ini dapat digunakan oleh kawan pajak untuk melakukan konfirmasi validitas produk hukum. Ya. Jadi kalau mendapat bukti PBK, ini asli apa enggak ya? Nah, ini kawan pajak bisa ngecek keasliannya melalui menu konfirmasi. Silakan diketik produk hukumnya, nanti akan muncul validitasnya. Gitu. Inilah gambaran kawan pajak pembaruan IPBK versi 2.0. Seperti pantun yang pertama, kalau kita semangat harus bisa nih IPBK. Karena kita udah modern. Udah modern ya, udah zamannya semua elektronik. Ya. Kalau bisa IPBK kenapa enggak? Nah, selanjutnya kita sapa dulu para penonton ya Kak. Udah berapa? Pak Tommy udah berapa? 88 yang lagi standby. Tadi sudah hampir 100 ya. Tepuk tangan ya. Oke, setelah paparan materi kita ya Mas Tommy, kayaknya kini kapan ini kita mau bagi-bagi iya. Oke, siapkan jempol kawan pajak semua. Nah, jadi 4 submenu sudah kita bahas semua. Betul. Saatnya kita berbagi hadiah ya. Nah. Untuk kuis kali ini agak beda ini ya. Kita akan dibantu oleh bintang tamu ya, dari salah satu kawan pajak. 2 orang, kebetulan ada 2 orang nih ya, bintang tamu. Salah 2 berarti ya. Salah 2 kawan pajak. Keren loh, kawan pajaknya bisa hadir di sini. Luar biasa buat penonton PMA 1. Tadi ada yang langsung lari-lari dari pasar minggu kayaknya. Wih, lagi siaran, saya lari ke studio kita. Jadi kebetulan kita tarik aja. Iya, betul. Kita ajak Sio di sini kawan pajaknya ya. Yang pertama ya, nanti kita hadirkan kan pajak ya, bintang tamu kita. Yang pertama adalah Saudari Aisyah dari Untas Trisakti Jakarta. Silakan Aisyah. Inilah kawan pajak bintang tamu kita di siang hari ini ya. Apa kabar? Alhamdulillah. Mbak Aisyah, baik ya. Oke, terima kasih karena sudah hadir di studio kita di siang hari ini. Nah, tadi sudah menyimak mengenai IPBK. Silakan perkenalkan diri dulu, Mbak Aisyah. Selamat siang kawan pajak. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dwi Septiawati. Saya dari Universitas Trisakti. Saya mahasiswa semester 7 dan jurusan perpajakan. Saya di sini sedang melakukan magang. Oh ya. Oke, makasih Mbak Aisyah. Coba tanyakan ke kawan pajak apa yang kita mau tanyakan ke kawan pajak biar kita bisa bagi-bagi souvenir ini ya. Ayo kan Mbak Aisyah. Langsung aja nih pertanyaannya. Sebutkan 3 kanal penyampaian permohonan PBK. 3 kanal penyampaian permohonan PBK, IPBK. Ayo kan pajak. Silakan. Ayo. 3 kanal, ada 3 kanal cara penyampaian PBK ya, ada 3 kanal. Ayo siapa cepat dia dapat. Ya. Ayo kawan pajak. Ayo guru. Hadiahnya e-money senilai 50.000. Sudah ada Taxmin yang hasilnya? Oke. Silakan
Mbak Aisyah tolong dibacakan siapa pemenangnya. Ya langsung aja ya Pak Ya, dibacain. Nah, pemenangnya ada Oke. Jadi jawabannya yang benar adalah lewat pos, lewat datang langsung ke KPP, lewat TPT dan lewat IPBK. Jadi 3 kanal penyampaian PBK tadi ya, gitu ya. Terima kasih untuk. Jadi nanti akan dihubungi oleh Texmin kita ya. Tenang saja, nanti akan kita sampaikan souvenir ini ya. Terima kasih kan pajak. Terima kasih untuk Mbak Aisyah dari Universitas Trisakti Jakarta. Terima kasih. dadah, selamat siang kawan pajak. Itulah tadi saudari Aisyah dari Universitas Trisakti Jakarta yang menemani kita di siang hari ini. Tapi masih ada satu lagi. Siapa ya? Yang bintang tamu kita dari universitas mana lagi ini? Nah, ya. Bagus. Ya. Jadi ada 2, kebetulan ada 2 bintang tamu kita juga yang kita hadirkan di siang hari ini untuk membantu pertanyaan. Kira-kira siapa lagi ya? Universitas mana lagi ini ya? Jadi kawan pajak kita istilahnya sekarang mencoba mengaktifkan lagi Betul. peran serta dari kawan pajak, yaitu kita panggilkan aja langsung ya di sini. Spesial kali ini untuk kuis kedua kita akan dibantu oleh adik kita Aiko. Oke. Bangun Jakarta. Oke, silakan Aiko, selamat bergabung bersama kita. Sampai dulu kawan pajak ya. Selamat siang kawan pajak. Oke, silakan memperkenalkan diri kepada pemirsa kita. Perkenalkan, nama saya Aiko Talita Emisar Amri. Saya Panjang dari Iya panjang, 4 kata. Taunya Aiko doang. Saya dari STI Rawamangun, jurusan S1 Akuntansi. Saat ini lagi semester 7. Semester 7. Lagi magang di sini. Lagi magang di sini. Oke, selamat siang kawan pajak dari STI Rawamangun Jakarta. Tetap pantau penampilan adik Aiko minggu-minggu depan ya. Sama adik Aisyah juga dari Trisakti Jakarta. Oke. Baik, kira-kira untuk kuis yang kedua mau menanyakan tentang apa? Ada materi IPBK ini tadi kan? Ada. Ini sebenarnya gampang nih Pak. Kalau dari awal nih gampang nih. Oh iya. Soalnya ada aplikasi IPBK yang terbaru itu versi berapa? Wah. Oke, kebut silakan ketik jempolnya. Ya, dapatkan e-money senilai 50.000 rupiah. Oke, hari ini baik hati sekali ya di Aisyah ya. Aiko. Aisyah kembali. Ngetes konsentrasi. Iya. Kira-kira mau berapa lama magang di sini, Aiko? 3 bulan di sini. 3 bulan di Iya. sini. Oke. Kesan selama di kantor pajak seperti apa sih? Kalau udah berapa lama di sini? 2 minggu ya? Sekarang jalan 3 minggu Jalan sih. 3 minggu. Ya. Kesan terhadap KPP PMA 1 selama 3 minggu ini? Apa ya? Asik-asik aja sih sebenarnya magang di sini. Asik-asik aja. Serem nggak sih kantor pajak itu sebenarnya? Enggak serem sama sekali. Iya. Ini wajib real. pajaknya serem nggak? Wajib pajak? Wajib pajak kebetulan nggak berinteraksi langsung ya, Jadi magang memang masih belum diperkenankan interaksi langsung. Iya. Tapi membantu administrasi. Iya ya. betul. Kalau orang-orangnya? Enggak sama sekali, enggak. Serem ya? Enggak serem. Ya, jadi kawan pajak yang lain kalau menginginkan untuk magang di kantor pajak dimanapun berada bisa, tapi melalui kantor pusat DJP ya. Silakan nanti akses di www.pajak.go.id prosedur magangnya seperti apa ya, seperti De Aiko sama De Aisyah ya. Kita asik-asik untuk melakukan edukasi perpajakan. Sudah ketemu pemenangnya? Oh, ini sudah ada. Teret. Kira-kira siapa? Siapa? Silakan dibaca, De Aiko. Pemenangnya dari jawabannya versi 2.0. Selamat kepada adik Septiawati ya, semoga bermanfaat imaninya nanti ya. Oke. Terima kasih Dek Aisyah. Iya, Aiko. Maaf dulu lagi. Karena yang bikin konsep banyak orang. Aiko. Ya, Aiko terima kasih kepada Iya, teman-teman sama-sama. Trisakti juga terima kasih sudah bergabung bersama kita. Teman-teman dari Stay. Rawamangun
Rawamangun, teman-temannya Aiko juga terima kasih sudah bergabung bersama kita. Kita lanjutkan kembali dengan Pak Agus. Iya, Terima kasih Pak. ya. Silakan pamitan Selamat dulu siang, kawan Selamat pajak. siang. Oke. Selamat kepada dan yang pertama tadi adalah ya. Oke, selanjutnya gimana Pak Agus? Oke kawan pajak, karena waktu saja membuat kita harus berpisah ini Pak Tommy ya. Jadi nggak mungkin kita akan terus menerus nanti sampai sore nanti ya. Kan pajak harus berkegiatan lagi, kita harus berkegiatan kembali. Kita Jadi nanti ketemu lagi kapan? kita ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa ya kan pajak. Ya, oke, demikianlah. Ada ini lagi nggak Pak? Oh ada, pasti ada. Yang begini-beginian pasti ada. Nanti kan kalau pajak mungkin bisa jadi bukan hanya yang seperti ini, bisa jadi dalam bentuk yang lain kan pajak ya. Pasti menarik gitu lah. Jadi demikianlah acara kita hari ini ya. Jika pembukaan tadi Pak Tommy sampaikan dengan pantun, saya juga mau tutup juga dengan pantun. Nah, siang-siang haruslah minum es tebu ya kan pajak. Katakan cakep. Ketik cakep gitu. Batangnya keras harus dibelah dua. Cakep. Nah, sekarang Indonesia sudah maju. Nah, jangan ragu pakai IPBK. Gitu. Terima kasih juga kepada Texmin dan tim Texmin. Terima kasih. Texmin kita luar biasa ya. Dan seluruh kawan pajak yang sudah bergabung di acara hari ini, udah kurang lebih 100-an ya tadi ya. Ya, sampai jumpa di acara berikutnya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyelenggaraan acara, terutama tadi agak molor sedikit. Oh iya, maaf. Karena kita perlu persiapan ekstra karena kedatangan 2 bintang tamu. Nah, semoga hari ini bisa bertambah pengetahuan kita tentang IPBK. Jangan ragu lagi, gunakan IPBK. Kalau bisa IPBK kenapa harus manual? Gitu. Dan perlu kita sampaikan juga bahwa seluruh layanan di KPP PMA 1 tidak dipungut biaya ya. Bantu kami untuk terus menjaga netralitas dengan tidak menawarkan atau memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun. Ya, say no to gratifikasi. Ya. Kemudian kawan pajak, selain datang langsung atau menghubungi helpdesk, saluran informasi yang dapat dihubungi untuk pengaduan dan untuk pertanyaan sekitar perpajakan. Yang pertama, dapat melalui chat di portal DJP www.pajak.go.id. Yang kedua, melalui kring pajak 1500200 atau melalui DM di Instagram atau Twitter KPP PMA 1 yang nanti akan dijawab oleh Texmin kita yang ganteng ya. @pajak-pma1 atau melalui telepon helpdesk di 021 7983767 extension 102 untuk konsultasi. Jangan ragu kawan pajak, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.